أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Kita bersyukur, alhamdulillah, tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji milik Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah. Setelah tauhid rububiyah, ini sampai berjam-jam pun akan kurang, sampai berhari-hari pun akan kurang. Kenapa? Karena ilmu yang paling tinggi adalah tentang ketuhanan, tentang rububiyah dan uluhiyah. Nah, jadi tidak ada garis finish. Nah, baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya ceramah ini sambil menahan rasa nyeri sakit HNP. Ya, saya ini alhamdulillah ala kulli hal, ya, kondisi kayak gini kita bersyukur, Masya Allah. Sakit yang luar biasa. Insya Allah kita terus berjuang untuk share ilmu sebagai bekal kematian kita. Ya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Pertanyaan dari ujungnya kita. Pertanyaan ini yang mana jawabannya sama semua. Pertanyaan ini jawabannya sama semua. Walaupun pada hakikatnya ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Gitu. Apa itu? Apakah Anda mencintai Allah? Jawabannya sama. Ya, dari presiden sampai rakyat jelata. Ya, dari orang yang hobinya maksiat, koruptor, ya, berzinalah, bohong-bohong lah, apapun, bajingan, sampai orang yang paling soleh, jawabannya sama. Saya mencintai Allah. Ya. Jadi kecintaan ini hanya di lisan. Subhanallah. Kalau diberikan dua, cinta Allah atau cinta diri Anda sendiri, itu baru ketahuan. Kalau lisannya mengucapkan cinta Allah, lihat perilakunya. Apakah mengikuti semua keinginan kita atau mengikuti semua keinginan Allah. Subhanallah. Apakah cinta Allah atau cinta anak? Baru. Jadi kalau tadi kan global. Apakah Anda mencinta Allah? Jawabannya saya cinta Allah. Tapi kalau sudah ada pembanding, baru kita akan merasakan mana yang lebih saya cintai. Gitu kan? Di depan kita ada HP kita. Apakah ada cinta Allah? Berapa lama Anda membaca Al-Quran? Dan berapa lama Anda membaca WA dan TikTok dan Facebook dan Instagram dan bla 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 bla. Jadi ketika sampai titik itu baru ketahuan, oh saya jauh dari cinta Allah. Apakah Anda cinta Allah? Jawabannya cinta semua. Nah sekarang saya tidak akan bahas masalah percintaan. Mohon maaf saya pecicilan karena menahan sakit ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Baik. Nah, jadi kalau berbicara cinta itu kan afeksi rasa. Allah. Cinta itu ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu insya Allah. Jadi bukan berarti sekedar cinta begitu saja. Saya lompat langsung yang paling tinggi. Cinta tertinggi itu adalah rasa takut.
Itu cinta yang dahsyat. Kalau saya mencintai, yang paling gampang yang murah-murah dulu ya, eh, sendal saya lah. Gitu kan. Ya udah semua orang cinta sendal taruh sembarangan. Tapi kebetulan Anda beli sendal yang mahal. Taruhlah beli sendalnya di Jepang sama berandai. Maka Anda takut hilang nih. Taruh di mana nih? Gini aja deh. Taruh di plastik, plastiknya dimasukin di tas, tasnya masukin ke masjid. Oh, itu menunjukkan rasa takut hilang. Beda kalau hanya beli sendal yang harga 5.000 atau 10.000. Ya, berarti cinta yang dahsyat adalah rasa takut hilang. Nah, subhanallah. Kita mendengar anak kita sakit. Sakit apa? Demam biasa. Tapi kalau sakit itu sampai di UGD, uh, langsung kita cepat-cepat ke dokter. Kalian itulah. Jadi Bapak Ibu cinta Allah SWT, cinta yang dahsyat itu harus ada rasa takut. Ya, kalau cinta biasa mah, udahlah. Sendal minta beli lagi. Orang murah cuma 10.000, 15.000. Hilang-hilang deh. Nah, berarti ya, maka itu orang ngunci mobil, pakai alarm, masukin apa namanya ke garasi, garasi pakai CCTV, garasi ditutup, kemudian depan lagi pakai pintu gerbang digembok. Wah, itu saking cintanya kepada harta. Tambah lagi satpam, gitu kan? Satpam di dalam rumah, satpam di luar rumah, seskamling lah. Itu namanya cinta makhluk sedahsyat itu. Sekarang pertanyaannya, cinta kita mengukur cinta itu kalau mau di level tinggi, ukur rasa takut atau tidak ada rasa takut. Ya, kita mencintai seorang yang dahsyat, maka lihat dia takut lepas apa nggak lepas. Tapi kalau nggak takut lepas, berarti cintanya masih datar. Nah, sekarang kita cinta Allah. Cinta Allah yang dahsyat itu adalah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takut Allah murka sama kita. Itu yang harus kita pahami. Apakah Anda ada rasa takut kepada Allah? Maka kalau salah ditanya, Ustaz, doa apa yang paling baik setelah sholat? Nggak ada lagi doa yang paling dahsyat setelah sholat adalah istighfar. Karena istighfar adalah ekspresi dari rasa takut kita kepada Allah. Ya Allah ampun, ya Allah ampun, astagfirullahaladzim. Nah, inilah yang harus kita bangun. Ini semua akan terbangun apabila kita memahami fondasi utama adalah tauhid rububiyah. Fondasi yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Gitu. Jadi kalau tidak ada tauhid rububiyah dan uluhiyah, ya sampai kapanpun kita tidak akan ada rasa cinta, cinta yang dahsyat. Kita tidak akan mampu menitikkan air mata ketika kita sholat. Kita tidak akan mampu merasakan kebersamaan Allah setiap saat. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT itu sebagai mukadimah yang disebut dengan essential question, yaitu pertanyaan yang sangat mendasar. Ya. Nah sekarang bagaimana untuk mendapatkan itu semua? Nah ini yang akan saya bahas kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala kita bisa memahami tentang ini semua dengan cara apa? Kita mencoba untuk menjadikan Allah di atas segalanya. Betul, kita mencintai diri kita. Betul, kita mencintai orang tua kita, pasangan hidup kita, apalagi anak-anak kita. Betul, kita mencintai harta kita. Betul, tapi itu semua grade-nya harus di bawah cinta pada Allah. Oke, itu titik ideal. Yang terpenting bagaimana menggapai itu. Nah, inilah yang kita akan kaji tentu harian ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai dengan
Tauhid rububiyah sebagai pondasi, kemudian tauhid uluhiyah. Jadi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah asyhadu, asyhadu alla ilaha, baru tauhid uluhiyah. Asyhadu, aku menyaksikan. Apa yang saya saksikan, langit dan bumi serta sisinya, bukan menyaksikan Allah, tapi langit dan bumi serta sisinya, itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita perhatikan, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi serta seisinya itu proses tauhid rububiyah. Ini yang tidak dimiliki oleh ajaran agama lain. Maka saya paling menentang apabila pendekatannya hanya ISQ, hanya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual saja. Islam tidak seperti itu. Anda jangan mendowngrade-kan ajaran agama Islam sama dengan ajaran agama-agama lain. Ya, subhanallah. Semua agama mengatakan adanya Tuhan, tapi mereka tidak pakai logical thinking, berpikir logik. Ya. Semua agama juga berdoa dan bisa menitikan air mata, tapi Islam berbeda. Ini yang kita pahami. Semua agama mengatakan saya cinta Tuhan, tapi cintanya Islam berbeda dengan cintanya ajaran agama lain. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pendekatan komprehensif. Seluruh aspek dan unsur yang ada dalam kehidupan manusia dipakai. Dan pendekatan integrated secara utuh. Semua kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, kita aktifkan. Tidak boleh secara parsial. Karena dalam satu tubuh itu semua satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Nah, inilah approach yang berbeda dengan ajaran agama lain. Tiba-tiba Islam bahas rohani doang, rohani Islam. Ini mendowngrade-kan Islam dan tidak boleh pakai bahasa-bahasa itu. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mari kita akan bahas. Ya. Kata-kata saya tidak akan bosan. Ya. Kata-kata Rabbun dengan ilahun. Rabbun adalah yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, yang menghidupkan alam semesta serta seisinya. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang mencipta alam semesta serta seisinya. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki langit dan bumi serta seisinya. Allah yang mengatur. Yang ngatur satu, yang mencipta satu. Maka tauhid rububiyah, Rabbun rububiyah. Jadi itu nomor satu. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mohon maaf jangan tersinggung. Please jangan tersinggung. Siapa yang tadi pagi barusan bangun tidur langsung ke WC tanpa zikrullah, maka dia lemah tauhid rububiyahnya. Otomatis lemah tauhid uluhiyahnya. Otomatis lemah kualitas salatnya. Otomatis lemah perilakunya. Otomatis efek dominonya panjang. Panjang banget. Inilah yang sangat fundamental. Nanti kita mungkin makan, minum. Siapa yang makan, tidak ada nama Allah. Tidak usah sentuh makanan dan jangan masukkan makanan Anda. Lihat mata Anda ketika lihat makanan adalah makanan, maka lemah tauhid rububiyahnya. Lemah tauhid uluhiyahnya. Lemah dalam perilaku. Itu udah pasti. Udah pasti nggak bisa. Sudah pasti. Maka tidak aneh sampai pun level seorang ustadz menunjukkan who am I. Inilah saya, inilah titel saya. Astagfirullahaladzim. Itu menunjukkan pasti salatnya nggak khusyuk. Iya, udah pasti nggak mungkin enggak. Subhanallah. Ibu cinta Allah SWT. Yuk balik lagi kita kembali. Rabbun adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta isinya. Satu, Allah. Yang mengatur langit dan bumi serta isinya. Satu, yaitu Allah. Yang menghidupkan langit dan bumi serta isinya. Satu, Allah. Maka Rabbun yang mencipta, yang mengatur, yang dikaitkan dengan alam semesta, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, yang menggerakkan alam semesta, yang menghiasi alam semesta, yang menghidupkan alam semesta, yang mematikan alam semesta semua. Maka please bangun dulu tauhid rububiyah. Otomatis yang dipuji satu. Tauhid uluhiyah, nggak memuji inilah saya. Tapi yang dipuji hanyalah satu, yaitu Allah. La ilaha illallah.
Tidak ada yang satupun yang aku puji, hanyalah Allah. Wahdah, hanya Allah saja, sendirian. La syarikalah. Tidak ada yang lain, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulk. Langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi milik dia. Walahul hamd. Pujian semua milik Allah. Nggak ada, saya nggak punya pujian. Subhanallah. Yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan, dia mematikan. Wa wahyin la yamut. Dia yang maha hidup dan tidak mungkin mati, mustahil. Sementara saya dihidupkan dan dimatikan. Yuhyi wa yumit. Wahai lemut, biadil khair, di tangannya lah segala semua kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah. Kebanyakan kita zikir tanpa pemahaman, apalagi rasa. Hamba Allah yang sesungguhnya adalah abdun. Nama Bapak siapa? Abdurrahman. Nama Bapak Abdurrahim ini Bapak Abdul Karim. Nama Abdun adalah hamba Allah yang Maha Rahman, hamba Allah yang Maha Rahim. Maka ketika kita membesarkan, meninggikan Allah Azza wa Jalla, di waktu yang bersamaan kita merendahkan diri kita. La ilaha illallah, la ilaha ditinggikan. Maka yang satu rendah di sini. Di Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita pahami ya. Dan sampai nggak memahami ini Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita pakai ini aja ya. Ketika Anda meninggikan satu sisi, maka sisi yang lain Anda merendahkannya. Jadi ini penting sekali. Nggak pakai green screen, jadi seperti ini ya. Ketika kita meninggikan, maka sisi yang lain merendahkan. Rendah. Jadi pasti begini nih. Jadi kalau kita ngambil pena ataupun stick ya, stick ini Anda meninggikan, di sisi yang lain Anda merendahkan. Itulah hamba. Kita membesarkan Allah dan menghambakan diri kita. Na'budu, kami menyembah Engkau, mengagungkan Allah di waktu bersamaan kami sebagai hamba. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Enggak punya kekuatan apa-apa, keberadaan saya pun tidak ada kecuali semua dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tinggikan, maka kita merendahkan diri kita. Tapi kalau Anda, inilah saya, inilah saya, inilah saya. Menunjukkan tauhid rububiyahnya lemah dan tauhid uluhiyahnya lemah. Berarti yang dibesarkan dirinya, berarti membesarkan selain Allah. Tanpa disadari dia melakukan kemusyrikan, dan kemusyrikan di sini lebih tersembunyi daripada berjalannya semut di atas kulit. Bahasa itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya mau merefleksikan diri saya pribadi, ini sangat subjektif. Melatih la ilaha illallah, maka saya ambillah semut, ditaruh di atas kulit kita. Tentu kita tidak merasakan apa-apa. Begitulah kemusyrikan tanpa Anda sadari menunjukkan inilah aku. Merusak hati kita, mengotori hati kita, bahkan menajiskan hati kita. Kenapa istilah najis? Sesuai dengan surat At-Taubah ayat 28. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Musyrik adalah membesarkan selain Allah. Dan yang selalu tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, kita membesarkan diri kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik, caranya sekarang kita akan lihat hari ini. Insya Allah waktu yang singkat saya akan menjelaskan tentang wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa Ar-Rahman Ar-Rahim. Titik sampai situ. Itu dulu karena ayat Quran ini pada Al-Quran
yaitu surat Al-Baqarah 163. Ya, Allah 163. Nanti kalau ada waktu hari-hari yang lain 164, itu pun butuh beberapa hari. Pertama kali wa ilahukum, ini informasi yang Anda besarkan, yang Anda agungkan, yang Anda sembah, ilahu wahid, hanya satu. Yang Anda besarkan, yang Anda sucikan, yang Anda sembah-sembah, yang Anda agung-agung, satu saja. Ketika ada kata wa ilahukum ilahu wahid, astagfirullahaladzim. Selama ini saya membesarkan selain Engkau, ya Allah. Membesarkan harta saya, kecantikan saya, popularitas saya, jabatan saya, titel saya, rumah saya, mobil saya, tas saya, dan seterusnya. Astagfirullahaladzim. Wa ilahukum ilahu wahid. Ini langsung masuk hati kita. Bapak Ibu cinta Allah. Jadi ketika kita melihat ayat Quranul Karim, ini apa, habit of mind yang saya bangun di dalam membaca Al-Quran untuk membangun karakter saya. Maksudnya gimana? Kebiasaan saya cara membaca Al-Quran. Pasti saya balik. Maksudnya di balik itu ada kecenderungan negatif di dalam hati dan pikiran kita. Namanya fujur. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika kita dikatakan oleh Al-Quran wa ilahukum ilahu wahid, yang Anda sembah hanyalah satu, yang Anda agungkan hanyalah satu. Jadi tidak lagi pakai Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Tidak begitu lagi, sudah harus berubah ilmu kita. Ini Al-Baqarah 18163. Kita harus berubah bahasanya karena kita sudah bertambah ilmu. Oke, supaya lebih mantap lagi kita share, supaya mudah-mudahan ini bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya sambil nahan sakit ya. Allahu Akbar. Jadi ini redaksinya di dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian kelihatannya, nah, Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Ilmu kita jangan santai di sini. Yang kamu besarkan, yang kamu sembah hanyalah satu Tuhan yang satu. Yang disembah satu. Kalimatnya saya jelaskan tadi. Jadi kita mengupgrade kualitas pemahaman terhadap Al-Quran. Wa ilahukum satu ilahu wahid. Ilahun adalah yang disembah, yang dibesarkan, yang diagungkan, yang disucikan, yang dikultuskan, yang dibangga-banggakan. Hanya satu, wahid. Langsung jiwa kita, berarti di dalam jiwa kita ada unsur yang sebaliknya, yaitu membesarkan selain Allah, membangga-banggakan selain Allah, memuji-muji selain Allah. Bahkan mensucikan selain Allah, merasa paling benar, merasa paling benar. Inilah kecenderungan yang ada di dalam diri manusia. Maka diingatkan, hei, yang kamu besarkan hanyalah Tuhan yang satu. Hei, ingat, yang kamu puji-puji hanya satu. Ini saja kata-kata ini sudah dahsyatnya luar biasa. Ditekankan lagi, la ilaha. Tidak ada yang patut dipuji, tidak ada yang patut dibesarkan, tidak ada yang patut dibangga-banggakan. Illahu, kecuali dialah Allah. Siapa itu? Dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang penyayang. Jadi cara membacanya seperti itu. Nanti kapan-kapan kita akan bahas cara membaca Al-Quran. Saya tidak bicara tajwid, saya tidak bicara makharijul huruf, saya tidak bicara ibda waqf, saya tidak bicara itu semua. Tapi yang saya akan bahas bagaimana membaca Al-Quran dengan membangun karakter kita. Caranya gimana? Dibalik.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Balikannya, pujian milik aku. Itulah fujur yang harus kita hati-hati. Segala puji milik aku, milik aku, milik aku. Allah ingatkan, segala puji milik Allah. Maka ketika kita ucapkan Alhamdulillah, iya benar juga ya. Dan diri saya ini ada rasa ingin dipuji. Dengan titel kita, dengan jabatan kita, dengan kegagahan kita, dengan kecantikan kita, dengan bla 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 bla. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa diulang-ulang? Karena menekan unsur fujur. Karena menekan hawa nafsu yang mengatakan pujian milik aku. Sama. Wa ilahukum ilahu wahid. Yang dipuji, yang dibesarkan, yang dibanggakan hanya satu, yaitu kira-kira gitu. Dari sini saja, maka nanti pada ayat yang selanjutnya adalah description-nya. Description tentang apa? Pondasi ilahun adalah Rabbun. Ini adalah tentang rububiyah. Ada ayat yang ke-64. Saya tidak akan masuk ke sana dulu ya. Baik. Saya akan masuk ke sana. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah rahman rahim. Satu-satu kita akan bahas. Ya. Ini penekanan dasar. Wa ilahukum satu. Ilahu wahid. Dua. La ilaha. Tiga. Illahu. Empat. Ini penekanan yang dahsyat. Diulang-ulang sampai 4 kali. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Ingat. Yang kamu besarkan. Yang kamu bangga-banggakan. Yang kamu puji. Satu. Tidak ada yang berhak dipuji. Yang dibesar-besarkan. Kecuali dia, yaitu Allah. Berarti kecenderungannya besar sekali untuk membesarkan selain Allah. Siapa yang pertama kali dibesarkan selain Allah? Na'udzubillah, diri kita sendiri. Subhanallah. Subhanallah. Maka itu orang yang betul-betul saleh, yang betul-betul dicintai oleh Allah, dia takut hal itu. Saking takutnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari perilaku apapun, pikiran hati apapun yang mengandung kemusyrikan, yang mengandung membesarkan selain Engkau. Ampun ya Allah kalau ada perilaku yang tidak kami sadari, padahal perilaku itu mengandung kemusyrikan. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang zikiran-zikiran ya. Bagaimana membersihkan hati. Tapi kalau kita lihat teksnya tanpa ilmu, ya Allah lindungilah aku dari perilaku kemusyrikan yang kami ketahui dan jauh ampunilah aku dari kemusyrikan yang kami tidak ketahui. Kan nah, sama. Anda baca wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Beda setelah diterangkan. Oh, maksudnya begitu. Itulah membaca dengan ilmu. Kita butuh bimbingan dengan ilmu. Subhanallah. 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 Kalau orang yang maka itu ulama itu paling takut saatnya ada seorang ulama besar diangkat menjadi seorang menteri, dia akan mengerikan. Ini yang berbahaya. Maka tidak akan ketemu antara ilmu dan kekuasaan. Kalau bisa bertemu dan baik sekali, itulah khilafah Islamiyah. Ya, antara ilmu agama, dekat dengan Allah, dan mengatur umat. Masya Allah. Ini mimpi yang indah sekali, dan kita jauh dari ini semua. Ya. Penguasa membesarkan dirinya dengan memperkaya dirinya, kita rasakan ini semua. Kita ini pas hidup dan lahir di saat kehancuran peradaban Islam, di saat penguasa jauh dari agama. Mau legislatifnya, mau yudikatifnya, mau apalagi eksekutifnya. Ya. Jadi kalau kita melihat, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya mikir, ya Allah, apa mereka tidak ingat kematian dan akan dikumpulkan di padang mahsyar? Tidak ada lagi who am I. Jangankan who am I, mohon maaf, Anda tidak ada satu benang pun yang menutupi tubuh Anda. Kita dalam keadaan tidak berbusana, tidak beralas kaki. Terus apakah who am I itu manfaat? Tidak ada yang manfaat. Who is Allah, man rabbuka. Maka biasakan berjalan di muka bumi, katakan, ya Allah, man rabbuka, rububiyah, Rabbu.
siapa Tuhan kita ya Allah, 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 bukan saya. Subhanallah. Itu pun terkena pada para ustadz, para kiai, bisa terjadi, bisa itu penyakit siapapun bisa terjadi. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa memahami wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah. Insyaallah besok kita akan bahas Ar-Rahman saja. Besoknya lagi kita bahas Ar-Rahim saja. Insyaallah kita akan bahas. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, marilah kita banyak beristighfar agar doa kita dikabul oleh Allah. Mungkin doa kita tidak dikabul oleh Allah karena ada dosa yang tanpa kita sadari. Dosa apakah itu? Dosa kemusyrikan. Bisa jadi. Dan itu dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Dosa tertinggi adalah kemusyrikan. Mungkin kita merasa tidak musyrik, karena kita tidak memegang keris. Astagfirullah. Anda itu terjebak dalam kemusyrikan apabila menunjukkan who am I. Marilah kita tutup kajian yang singkat ini dengan kafaratul majlis. Sebelumnya kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, lindungilah kami dari perilaku kemusyrikan yang kami sadari, yang kami ketahui, dan ampun ya Allah kalau ada perilaku kami yang mengandung kemusyrikan yang tidak kami nggak kami sadari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Arifin. Waalaikumsalam.